Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam bait-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih
Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup.
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan jiwaku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berbakti secara dalam talian pada pagi hari ini. Biarlah hari ini kita dapat memuji Tuhan bersama keluarga kita dalam rumah kita masing-masing. Karena pemazmur Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujian kekal dalam mulutku. Marilah kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih peluang, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk berbakti dalam talian bersama keluarga kami saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu hidup dalam kami, dan kami dituntun di dalam kedewasaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya bergembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita... Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Doa untuk kesucian bersama kita, katakan, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dalam Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian. Dia Allah kita yang perkasa, Bapa yang maha kuasa, layak dipuji, layak disembah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hadirat-Mu turun di atas kami. Haleluya, Engkau Allah yang perkasa. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan
seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Hanya Engkau Yesus, dulu sekarang dan selamanya. Kau yang berkuasa. Sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Allah yang setia dan benar. Oh, kami bersuka karena-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, hidupku bagi-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami bersuka di dalam-Mu. Aku bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar.
Engkau Allah yang setia dan benar. Segenap hati, segenap jiwa kami menyembah-Mu. Seluruh hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Hanya padamu Tuhan kami berserah.
yang setia dan benar, Kau Tuhan dan Allahku, Bapa dan Rajaku. Di setiap nafasku memuji-Mu, tiada seperti-Mu. Segenap hati, segenap jiwa kami, ku berserah padamu. Yesus, Yesus, Bapa dan Raja kami. Ola rabashandara rabarabashandara, ola rabashandara rabarabashandara. Kau Tuhan dan Allah kami, Tuhan dan Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Selamanya. Haleluya. Mari bersama kita berdoa. Allah Maha Kuasa, tanpa Engkau kami tidak dapat menyenangkan hati-Mu. Perkenankan agar dalam semua hal Roh Kudus-Mu memimpin dan memerintah hati melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga 5, disambung ayat 9 hingga 10. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga 5, disambung ayat 9 hingga 10. Ayat yang pertama, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron 6 bulan dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayat yang ke-9. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sehingga 13. Dan kepadamu Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apakah pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di rumah itu sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah memberitakan bahwa orang harus bertobat." Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara dan saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita sekarang untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan kepada kami sepanjang waktu. Hari ini sekalipun, karena kami dapat berkumpul bersama-sama keluarga, berbakti, beribadah, dan sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan disampaikan. Persiapkan hati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dan dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, bahkan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita untuk minggu ini, saudara, adalah Yesus ditolak di tempat sendiri. Bahkan itu sebenarnya adalah tajuk kecil di dalam bahagian pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi, Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Tujuan kita atau tujuan tema ini adalah untuk menyampaikan kepada kita satu penegasan, pengajaran bahwa kita harus menghormati pemimpin rohani atau siapa saja pemimpin yang diangkat oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Bahkan kalau di dalam kitab Roma juga dikatakan bahwa kerajaan yang ada pun itu adalah karena Tuhan yang mengangkatnya menjadi pemimpin kita. Dan kita harus taat setia kepada kerajaan yang sedia ada. Pada hari ini kita mau tumpukan perhatian kita kepada Yesus Kristus yang ditolak di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Dan apakah maksud yang kita boleh angkat daripada peristiwa ini? Yang jelasnya saudara dan saudara sekalian, iman, percaya, sokongan,
Kerjasama di dalam gereja Tuhan itu adalah kunci kejayaan gereja Tuhan. Kita memerlukan gembala-gembala di dalam gereja. Karena gembala-gembala ini diangkat oleh Tuhan. Mereka ini bertugas dan melayani untuk membawa jemaat ke tempat yang lebih tinggi. Seperti dalam him ada mengatakan, ke tempat yang lebih tinggi atau lebih indah, atau dengan kata lain ke surga, saudara dan saudara sekalian. Gembala memerlukan jemaat juga, karena untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam gereja, jemaatlah itu yang diangkat, jemaat itulah yang dimobilisasi, jemaat itulah yang akan dibawa untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam satu-satu gereja. Jadi kalau ini tidak berlaku, saudara, seperti mana dalam Yesus sebentar tadi ditolak itu, kalau ini tidak berlaku, maka berkat Tuhan tidak akan melimpah di dalam jemaat Tuhan. Jadi itulah sinopsisnya, itulah ringkasannya khotbah kita untuk hari ini, saudara. Menerima, menyokong gembala-gembala kita dimanapun mereka berada. Bukan dalam paroki saja, tetapi di mana-mana pun gereja Tuhan ada. Jemaat ada satu paduan tenaga bersama dengan hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi untuk pagi ini, saudara dan saudara sekalian, mari kita lihat petikan ini dengan lebih dekat untuk membawa maksud tema kita untuk hari ini. Nah, dikatakan di sini bahwa dalam pembacaan itu tadi dikatakan bahwa Yesus ini seperti dia kembali, ya, dia kembali ke Kapernaum. Kalau kita lihat dalam pasal yang sebelumnya itu, Yesus berada dekat danau Galilea. Dia kembali ke Kapernaum dan di sana dia memasuki rumah-rumah ibadat, mengajar begitu hebat sekali, ya. Tetapi malangnya orang-orang di sana menolak dia. Jadi mari kita lihat perkara ini, saudara. Yang pertama kita mau lihat di sini adalah bagaimana Yesus ditolak di tempatnya yang sendiri. Ya. Yesus ditolak di tempat sendiri. Jadi setelah Yesus mengajar dengan begitu hebat, ya, orang-orang di Kapernaum menolak dia. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ayat pilihan kita, ayat keempat dan ayat kelima, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi tema kita ini, saudara, adalah Yesus ditolak di tempatnya sendiri atau di kampung halamannya sendiri. Jadi kita mau tahu mengapa orang-orang di kampung halamannya itu menolak dia. Dan apa artinya itu bagi kita yang melayani Tuhan. Apa saja pun bentuk pelayanan kita, asal kita melayani. Apa artinya itu bagi kita? Saudara dan sekalian, dikatakan di sini Yesus heran. Kenapa dia heran? Dia heran atas ketidakpercayaan mereka. Orang-orang di kampung halamannya pada mulanya sebenarnya takjub. Mereka heran. Mereka begitu sangat terkesan oleh pengajaran Tuhan Yesus. Ayat yang kedua dikatakan di sini, ya, ayat yang kedua, pada hari Sabat itu, bila Yesus kembali ke Kapernaum, dia memasuki Bait Allah pada hari Sabat. Pada hari Sabat itu ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? So mereka taksub, mereka heran, mereka terkesan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Pastinya mereka mendengar juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di danau Galilea itu dan di tempat-tempat yang lain. Tersebar kabar itu bagaimana hebatnya Yesus Kristus ini. Dan bila dia sampai ke kampung halamannya, mereka sudah tahu, mereka sudah dengar. Sekarang mereka mendengar di depan-depan mereka dan mereka takjub. Wah, bagaimana hebatnya orang kampung ini yang menjelajah keluar dari kampung Telupit ini. Sekian lama dia kembali dan dia berkhotbah di gereja besar. Dan hebat khotbahnya. Dan semua orang Telupit sangat takjub karena anak muda ini kembali dengan dia punya wibawa sebagai pengkhotbah. Lebih kurang itu maksudnya lah. Ini Yesus ini ya. Dia kembali dan dia mengajar. Semua orang taksub, gairah, hairan, terkesan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Seperti mana yang mereka dengar sebelum ini. Alangkah baiknya saudara kalau ada di antara kita dari Telupit ini yang menghilangkan diri di tempat yang jauh. Bukan menghilanglah tetapi merantau di tempat yang jauh. Menimba ilmu. Dan dia kembali di Telupit. Dan dia berkhotbah dan dia melayani. Alangkah baiknya saudara kalau kita ada ramai anak-anak muda dari Telupit di sini berbuat demikian ya. Alangkah baiknya kalau begitu. Tetapi mereka kembali kepada cerita ini. Tetapi kemudian selepas itu saja apa berlaku? Mereka mulai hilang kepercayaan itu. Ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita belajar dulu bagaimana Yesus ditolak ya. Saudara dan sekalian, kadang-kadang bila kita terbiasa dengan orang ya, dan kita mengetahui lebih lanjut tentang dia, latar belakangnya dan sebagainya, kadang-kadang itu boleh terjadi kepada kita juga. Karena kita tidak menghormati dia, kita cari kesalahan dia. Saya rasa inilah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Setelah mereka menyanjung Yesus tinggi-tinggi, mereka turun ke bawah. Dia lihat Yesus ini. Siapa Yesus ini? Tukang kayu. Oh, dia macam kita juga. Tukang kayu buat dia ini. Nothing special dia ini. Oh, dia ini anak Maria ini. Kita kenal siapa Maria. Oh, mereka ini saudara-saudaranya pun ada bersama-sama kita. Saudaranya laki-laki, adik-adiknya laki-laki, adik-adik perempuan semuanya ada di sini. Oh, dia ini orang kita, ini orang biasa saja. Dan kadang-kadang orang biasa, orang kita, kadang-kadang kita tidak hormat kalau orang kita. Kita tidak takut pun kuasanya, kita saja baik itu, dia bilang. Dia tidak hormat. Kenapa? Karena orang kita juga. Kita tidak hormat orang kita. Sepatutnya yang dia dapat hormat itu. Kalau orang luar, minta maaf saja, kita hormat, kita sanjung dia. Tapi pemimpin kita sendiri, kita tidak seberapa. Mari kita hormat pemimpin kita yang Tuhan angkat di tengah-tengah kita. Siapapun itulah, baik di dalam gereja, baik di dalam masyarakat, baik di dalam negeri, dalam kerajaan dan sebagainya. Kita punya tanggapan, kita punya pengajaran. Siapa saja pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, dialah yang kita taat dan setia kepada waktunya yang tertentu. Saudara dan saudara sekalian, tetapi kita lebih, misalnya hari ini tentulah kita lebih kepada sudut rohani, pemimpin rohani. Kita mau supaya semua pemimpin yang diangkat oleh Tuhan dalam apa bidang sekalipun dalam masyarakat,
Kita mau dia juga adalah pemimpin rohani. Karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia juga adalah pemimpin rohani. Nah, saudara dan sekalian, itulah salah satu sebabnya mengapa orang-orang di sana menolak Yesus. Kamu pula bagaimana? Kamu yang adalah pelayan-pelayan itu. Kamu yang adalah pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin rohani itu. Bila mana kamu ditolak, apakah mungkin alasannya penolakan mereka itu? Sudah tentunya lah apa yang berlaku kepada Yesus itu duluan berlaku kepada dia itu, berlaku kepada kita. Jadi Yesus ada mengatakan, apa yang orang buat dengan kamu tidak bagus, dia sudah melakukan terhadap aku, katanya. Dia sudah duluan menghadapi ini. Tetapi barangkali ada beberapa perkara, saudara, yang kita mau lihat juga, ya. Dan kita mau belajar, kita mau perlengkapkan diri kita. Bukan seperti Yesus yang memang sudah lengkap, sempurna, dia adalah Allah. Tetapi kita sebagai pemimpin, kalau ada orang menolak kita, bagaimana kita harus menangani penolakan itu? Mungkin orang menolak kita karena mereka sudah terbiasa dengan kita, ya. So, wibawa kita runtuh karena biasa sudah. Kita harap itu tidak menjadi sebab-sebabnya kita ditolak sebagai pemimpin. Terbiasa sudah, ya. Wibawa seorang pemimpin itu perlu kita angkat. Mungkin karena pendidikan kita barangkali tidak sebegitu tersusun barangkali, ya. Pendidikan formal lah. Oleh sebab tiada, jadi barangkali orang tidak terima kita dan sebagainya. Mari kita perlengkapkan diri kita. University yang paling baik, saudara, adalah kehidupan ini. Bukan dalam gedung bangunan, tapi dalam kehidupan ini. Itulah tempat belajar yang lebih baik. Tetapi ini bukan berarti bahwa pendidikan formal itu tidak penting, ya. Kamu anak-anak muda, kamu ibu bapak yang ada anak-anak, harus hantar anak-anak kita belajar tinggi-tinggi, sampai tiada lagi university yang mau terima. Karena dia bilang, buat apa kau belajar lagi di sini? Kau sudah belajar semua ini, dia bilang, tidak ada yang baru. Wah, seperti itu. Tapi mungkin pendidikan yang rendah barangkali membuat orang menolak kepimpinan kita. Mari kita perbaiki diri kita, ya. Mungkin cara kita memimpin barangkali susah diterima. Mungkin cara kita memberi nasihat pun kepada orang lain barangkali susah orang terima. Betul, tetapi susah diterima, ya. Mungkin cara kita berkawan pun barangkali, cara kita bercerita pun barangkali tidak disukai. Atau cara kita berkhotbah, cara kita membawa firman Tuhan barangkali tidak disukainya. Apapun faktor yang menyebabkan orang tidak suka dengan kita, kalau kita boleh perbaiki, saudara, marilah kita perbaiki. Supaya agenda Tuhan dapat diteruskan dalam kehidupan kita, saudara dan sekalian. Ada beberapa cara barangkali yang boleh menolong kita. Ada beberapa cara yang boleh menolong kita kalau orang menolak kepimpinan rohani kita, ya, atau reject kita. Ada beberapa perkara yang barangkali kita buat. Yang pertama, saudara, kalau orang menolak kamu sebagai pemimpin, orang tolak kamu, yang pertama barangkali, saudara, adalah bersangka baik. Bersangka baik, ya. Pendekatan yang baik. Sangkaan kita semuanya baik. Orang tolak kita, tetapi kita tidak punya agenda yang jahat. Kita bersangka baik. Mungkin tujuannya baik. Dan kita layani dia juga. Di dalam gereja kita layani semua orang. Yang kedua, coba memahami dia. Berdoa untuk dia. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang melindungi reputasi kita, wibawa kita, Tuhan yang lindungi. Dan teruskan pelayanan, saudara. Yakin dan teruskan pelayanan
Kalau kita benar-benar sudah mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam gereja Tuhan, bagaimanapun cabaran yang kita hadapi, kita teruskan. Kita tidak mundur, kita tidak putus asa, kita tidak tawar hati, kita tidak letak jawatan dan sebagainya. Teruskan melayani karena Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani. Walaupun banyak kekurangan yang kita alami, kalau Tuhan mengurapi pelayananmu, orang akan diberkati. Saya masih ingat saudara, pada suatu ketika dahulu, semasa saya masih dalam persiapan untuk menjadi penginjil muda pada waktu itu, penginjil muda ya. Hari ini tiada sudah penginjil muda, tetapi dulu kami ada penginjil muda. Jadi kami sebelum itu kami dilatih untuk menginjil dan sebagainya. Kemudian ada satu waktu ada latihan amali. Latihan amali ini adalah berkhotbah. Jadi kami ini adalah rata-rata lepasan SPM, lepasan STPM dan yang lain-lain itu. Ada juga yang daripada kampung-kampung yang darjah 5 pun tiada, saya rasa itu. Tetapi dialah yang menarik perhatian saya, saudara. Karena dia tidak ada pendidikan formal. Tapi dia berkhotbah. Ini latihan ya, amali latihan. Belum betul-betul, bukan. Latihan. Tetapi ada jemaatlah yang datang. Dia berkhotbah, saudara. Dan pada waktu dia memberi cabaran, saya tengok kiri kanan. Ramai yang terisak-isak. Dan ramai yang maju ke depan. Sebenarnya betul-betul. Dia panggil orang ke depan. Minta didoakan, dia kata. Dan saya tengok ramai maju ke depan. Didoakan. Yang menarik perhatian saya, saudara. Dia ini adalah orang yang tiada pendidikan formal. Tapi tidak pendidikan sekalipun. Kalau Tuhan urapi pelayanan kita, itulah pelajaran yang saya dapati. Orang akan diberkati, saudara, kalau kita setia di dalam pelayanan kita. Kamu yang melayani di tempat masing-masing. Sekarang ini pelayanan sel kita sudah begitu lama terhenti. Tetapi bila kita mulakan semula, kamu juga melayani jemaat kamu sendiri dalam kelompok sel kamu. Itulah wadah kamu untuk melayani Tuhan. Kalau pelayananmu itu diberkati, diurapi, maka pelayananmu itu juga akan mencurahkan berkat. Jika tidak, saudara, itulah yang berlaku seperti Yesus di sini. Dan mari kita lihat yang kedua sekarang. Bila Yesus ditolak, apa cara dia? Bila Yesus ditolak, dia teruskan pelayanan itu. Dia teruskan agenda dia. Dia teruskan perkabaran dia. Ayat pilihan kita adalah ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi yang kita mau tangkap di sini adalah dia mengutus murid-muridnya berdua-dua. Tujuan Yesus datang ke dunia kan adalah untuk mengkabarkan kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah ada. Dia harus beritakan berita pertobatan ini yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis ini. Tetapi sekarang dia menghadapi tentangan, bantahan, tolakan, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dan kadang-kadang tolakan yang dari dalam itulah yang paling menyakitkan, saudara dan sekalian. Kalau dari luar, kita masih boleh mengatakan saya akan bertahan. Tapi kalau dari dalam, kadang-kadang pedas perkataan itu kita dengar, saudara. Dan kadang-kadang pedasnya perkataan itu, kadang-kadang kita boleh saja berputus asa.
kalah dan sebagainya. Yesus menghadapi itu di dalam peristiwa ini. Mereka menolak dia. Akibatnya apa, saudara? Apa akibatnya kalau kita menolak pelayanan Tuhan? Di dalam waktunya Yesus itu, akibatnya adalah seperti ini. Ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Inilah dalam waktunya Yesus, inilah akibatnya penolakan itu. Dia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun. Di luar sana dia melakukan banyak mukjizat. Di sini, di dalam sini, satu pun dia tidak dapat mengadakan. Kenapa? Karena roh penolakan itu ada di sana. Bahkan orang yang sakit pun sedikit saja yang disembuhkannya. Di luar sana ramai orang yang disembuhkan. Tapi di sini beberapa orang saja sakit, orang sakit disembuhkan. Itu satu contoh akibat penolakan itu. Dia tidak dapat mengadakan satu pun mukjizat dan hanya beberapa orang yang disembuhkannya. Saudara dan sekalian, itulah betapa pentingnya bagi kita untuk mendapat satu pemikiran yang betul tentang pelayanan di dalam gereja Tuhan. Nah, kita kembali kepada poin ini. Bila Yesus ditolak, dia teruskan pelayanannya. Kalau kamu ditolak, teruskan pelayananmu. Karena kamu sudah dipanggil untuk melayani. Bagi Yesus, saudara, bila dia mengutus, dia meneruskan pelayanannya dengan mengutus murid-muridnya berdua-dua. Apa yang telah mereka lakukan, apa yang terjadi? Ayat 12 dan ayat 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengulis banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Karena Yesus meneruskan pelayanannya, mengutus murid-muridnya keluar, memberitakan pertobatan, dan banyak orang diusir, setan yang membelenggu mereka, dan banyak orang yang sakit dioles dengan minyak dan mereka sembuh. Perkara yang sama, saudara, boleh berlaku kepada pemimpin Tuhan yang setia bertahan dalam pelayanan walaupun menghadapi banyak cabaran dan sebagainya. Justru itu, saudara dan saudara sekalian, bagi Anda yang melayani, saya mau beri kamu dorongan, jangan putus asa, karena kedudukan kamu itu sangat penting di mata Tuhan. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus. Dia kata seperti ini, kami, Paulus ya, atau pelayan-pelayan Tuhan seluruhnya, kami ini mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Itu pelayanan kita juga. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu pelayananmu. Mematahkan hujah-hujah dan segala yang meninggikan diri menentang pengenalan Allah. Itulah panggilanmu. Menundukkan semua pikiran supaya mematuhi Kristus. Inilah pelayanan kita, saudara. Kita sebagai pemimpin Tuhan, inilah yang kita buat. Rasul Paulus yang memberi kita pengajaran seperti itu. Dengan kata lain apa, saudara? Dengan perkataan yang lain, kita ini seperti kita merebut orang yang sudah ditawan oleh iblis dengan pikiran mereka yang dipengaruhi oleh iblis dan kuasa-kuasa jahat. Kita rebut mereka ini daripada iblis. Dan kita mengalahkan perdebatan mereka.
Apapun mereka cakap yang menentang Tuhan, kita kalahkan mereka dengan hikmat dan perkataan. Semua kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Allah, semua itu kita bertanggung jawab untuk meruntuhkan kesombongan itu. Sangat berkuasa, bahkan sangat mencabar pelayanan yang sudah diletakkan di atas bahu kamu. Walaupun setakat pemimpin di tempat yang kecil, kelompok sel atau kelompok kecil dan sebagainya, kau ada tanggung jawab di sana. Jadi kalau ada satu waktu seperti sekarang ini kita berhadapan dengan wabah ini, kita terpikir untuk undur diri. Jangan layan pikiran seperti itu, saudara. Karena kita ada pelayanan yang belum selesai lagi. Semua ini kita buat. Kenapa? Untuk mempersiapkan manusia taat kepada Tuhan. Itulah kita semua pemimpin Tuhan. Atau kamu pemimpin dalam masyarakat, tapi kamu orang Kristen, kamu juga adalah pemimpin rohani. Itulah juga tugas kamu. Alangkah baiknya, saudara, kalau paduan kita ini, kami yang dalam gereja, pemimpin dalam gereja, kamu yang pemimpin dalam masyarakat, kita sama satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah. Kita melayani dalam agenda yang sama, merebut orang-orang yang sudah ditawan iblis itu, mengalahkan kesombongan dan perdebatan musuh-musuh, dan mempersiapkan manusia untuk taat kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudara sekalian, daripada Yesus, kita fokus kepada diri kita, pemimpin-pemimpin. Kalau kita adalah jemaat, kita mentaati pemimpin kita. Kenapa kita mentaati? Kenapa kita menghormati pemimpin kita? Sebab firman Tuhan mengajar kita dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah ketua-ketuamu dan hendaklah kamu bersikap patuh karena mereka mengawasi keselamatan rohanimu. Ini tugas pemimpin rohani, mengawasi keselamatan rohanimu sebagai orang yang dipertanggungjawabkan kelak atas perlakuanmu. Pastikanlah bahwa mereka, pemimpin ya, pemimpin rohani, pastikanlah bahwa mereka, maksudnya apa? Maksudnya jemaat dinasihatkan untuk memastikan supaya pemimpin-pemimpin rohani kita melakukan pelayanan mereka dengan sukacita, bukan dengan duka cita, karena itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Ini nasihat kepada jemaat, ya, nasihat kepada jemaat. Jadi hendaklah kita sebagai jemaat menghormati dan mentaati para pemimpin kita yang seiman, dimanapun kamu berada, seiman. Karena Allah telah memberi kita tugas sebagai pemimpin. Tugas berjaga-jaga atas kehidupan rohani masing-masing. Dan kita tahu bahwa suatu hari nanti kita juga sebagai pemimpin rohani, kita tahu bahwa suatu hari nanti kita juga akan memberikan pertanggungjawaban kita kepada Allah tentang apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai jemaat pula hormat, taat kepada pemimpin kita, supaya pemimpin kita ini dapat melaksanakan tugas mereka dengan senang hati. Karena kalau mereka bekerja dengan hati yang sedih, hal itu pasti tidak membawa berkat bagi kita sebagai jemaat. Jadi itulah saudara dan sekalian yang kita boleh belajar. Sebagai pemimpin, kita ini adalah pemegang kunci itu. Kunci telah diberikan kepada kita, bahkan kepada semua orang Kristen sebenarnya. Dosa yang kau ampuni di bumi, di surga akan diampuni. Yesus berkata,
Dosa yang engkau tidak ampuni di bumi, di surga pun tidak diampuni. Begitulah betapa beratnya bertanggung jawabnya tugas yang diberikan kepada kita sebagai pemimpin. Jadi marilah kita buka pintu-pintu surga bagi jemaat. Bukan di sebaliknya menutup dan mengunci rapat-rapat supaya tidak ada yang masuk di dalam rumah Allah yang penuh berkat itu. Saudara dan sekalian, sebagai jemaat kita perlukan gembala untuk membawa kita ke surga, tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi. Him itu ada mengatakan ke tempat yang lebih tinggi di surga, itu maksudnya. Gembala dipanggil oleh Tuhan membimbing kita ke tempat yang lebih tinggi. Itu tugas mereka. Tugas kita pula saudara adalah menghormati mereka. Sebagai gembala kita perlu juga ada jemaat. Sebab kalau tidak ada jemaat susah menjadi gembala. Kalau menjadi pemimpin dan tiada pengikut, tidak jadi pemimpin itu. Jadi kedua-dua ini paduannya itu mesti ada. Kalau kerajaan Tuhan dan tujuan Tuhan dapat digenapi di dalam gereja Tuhan, kedua-dua jemaat dan pemimpin ini harus ada paduan yang rapi, rapat, dan padu. Saudara dan sekalian, itulah yang kita belajar daripada peristiwa Yesus ditolak di Nazaret atau di Kapernaum ini. Jadi jangan kecewa kalau Anda mengalami tentangan dan tolakan. Biarlah penolakan itu menjadi pemacu yang memicu pelayanan kita. Pemacu dan memicu pelayanan kita. Itu cabaran untuk semua pelayan kita dalam gereja kita, dalam paroki kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi atas firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Kami mau berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin rohani kami, supaya Tuhan terus perlengkapi kami, dapat melayani sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab yang sudah Engkau letakkan di atas bahu kami. Kami berdoa juga untuk jemaat kami Tuhan, supaya mereka mengerti tanggung jawab mereka yang sangat penting dalam menggenapkan rancangan Tuhan di dalam gereja kami. Dengan mengerti peranan dan menghormati peranan pemimpin-pemimpin rohani kami, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa,
Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Baiklah, selamat pagi sekali lagi saudara dan saudara sekalian. Masa ini adalah untuk kita mendengar beberapa 1-2 pengumuman sebagai tambahan dan penegasan kepada pengumuman-pengumuman yang kita sudah siarkan awal-awal tadi sebelum ibadah kita bermula. Kita sudah siarkan beberapa siri ataupun bahan-bahan pengumuman ya. Dan saya harap itu menjadi satu makluman yang baik bagi kita. Tetapi sebelum itu, selamat pagi sekali lagi saudara dan sekalian dimanapun kamu berada. Semoga Tuhan memberkati kita melalui kebaktian kita pada kali ini. Kita tahu bahwa PKP ini ya akan barangkali berterusan. Jadi kebaktian online kita akan berterusan sehinggalah pada satu waktu di mana kita boleh mengadakan kebaktian fisikal. Dan kalau itu waktu sudah sampai, kita akan memberitahu dengan lanjut dan lebih awal. Sila ambil perhatian. Dalam masa yang seperti sekarang ini, kita masih lagi berada dalam kebaktian atas talian atau dalam talian. Jadi kita amat menghargai sokongan saudara dan saudara sekalian untuk dapat mengumpulkan ahli keluarga kamu untuk berbakti di rumah masing-masing. Dan kita mau juga mengenali ataupun mengetahui siapa-siapakah jemaat kita yang tidak dapat beribadah atas talian ya. Jadi bila kamu menghantar borang Google itu yang meminta kamu berapa orang sampai dan sebagainya, bila kita dapat itu, kita coba akan melihat ya. Kita coba akan melihat siapa-siapakah jemaat yang langsung tidak boleh beribadah mengikuti kebaktian atas talian. Kita mau membantu kamu supaya nanti bagaimana kamu sendiri boleh, bagaimana gereja paroki boleh membantu kamu untuk kamu mengadakan kebaktian ya dengan cara yang lain selain daripada online. Jadi saudara sekalian, teruskan menghantar maklumat kamu selepas kebaktian kita hari ini. Itu sangat menolong kami bagi pihak admin dan pelayanan untuk mengatur satu fasa baru kebaktian kita kalau kebaktian online kita berterusan ya. Yang kedua, kepada kamu semua yang akan ditetap atau dibaptis ya, kamu ada latihan pelajaran bermula saya rasa malam ini. Bermula sudah. Kepada kamu yang sudah dapat link itu, sila ikuti link itu. Persiapan kamu adalah melalui atas talian ya. Sebab kita tidak dibenarkan untuk berkumpul. Dan pada bulan Oktober nanti, 17 Oktober, kita berdoa pada waktu itu gabungan kebaktian kita, penetapan kita itu dapat dijalankan di gereja yang baru ini. Semua kita boleh hadir bersama-sama pada waktu itu nanti. Baiklah, setakat ini saja kebaktian kita akan diteruskan sekarang dengan kebaktian seterusnya. Mari jemaat Tuhan, kita ambil masa ini untuk berdoa bersama-sama. Pertama sekali kita berdoa untuk calon pembaptisan maupun juga penetapan. Sungguh pun kita tidak tahu hari-hari ke depan yang kita akan bakal lalui. Sama ada kita boleh meneruskan kebaktian atau tidak. Namun kita berdoa biarlah setiap orang yang telah menyerahkan diri mereka untuk dibaptis maupun juga ditetapkan, kita berdoa biarlah Tuhan mempersiapkan mereka. Kita terus berdoa juga untuk pelayanan paroki kita. Kita sudah memasuki 6 bulan kedua tahun ini. Kita berdoa biarlah Tuhanlah yang memberikan hikmat bagaimana kita melayani dalam 6 bulan, sisa 6 bulan kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini bersama-sama dengan jemaah-Mu yang ada di rumah-rumah.
Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk persiapan penetapan dan juga pembaptisan dalam keadaan norma baru ini ya Tuhan. Sangat membuatkan kami tidak mengetahui akan apa yang kami lalui di hari-hari depan ini. Namun demikian ya Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan diri untuk dibaptis maupun juga ditetapkan. Persiapkan mereka ya Tuhan, persiapkan kehidupan mereka agar pengurapan Roh Kudus turun atas mereka. Dan biarlah apapun keputusan yang mereka ambil, biarlah itu menjadi titik permulaan pertumbuhan rohani mereka di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dengan luar biasa agar pada waktunya tiba pada bulan 10 nanti, bila keadaan kami sudah semakin membaik, sudah semakin pulih dalam negara, kami berdoa biarlah kami boleh bertemu bersama-sama dan mereka boleh didoakan dan menerima pengurapan yang daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk paroki kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk sisa 6 bulan kedua dalam tahun ini. Kami berdoa Engkau Tuhanlah yang memimpin dan mengembalahkan paroki kami ke dalam kedewasaan dalam iman. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, biarlah Engkaulah juga Tuhan yang membuka pintu-pintu kesempatan kami boleh melayani dalam keadaan norma baru. Kami terus berdoa dan bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang melihat jauh ke depan, dan bawalah kami Tuhan juga untuk melihatnya, agar paroki kami boleh bertumbuh dan berganda di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikian Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, serta berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Marilah kita bersalaman satu sama lain dengan mengatakan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, karena Allah begitu baik kepada kita, aku menggesa supaya kamu mempersembahkan
diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuhnya dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertalah dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Ya gembala pimpin saya ini dombamu. Selamatkanlah dari bahaya oleh sangat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Allah sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan yang amat peliharakan orang yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Waktu kami masih muda, pimpin pada jalan-Mu. Sucikanlah hati kami, berilah
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi atas waktu, kesempatan ini. Kami dapat beribadah bersama keluarga, dimanapun kami berada. Dan sekarang kami mau menyerahkan kerja-kerja kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Permudahkan cara kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebajikan keluarga. Sehingga kami berjumpa lagi dalam kebaktian yang akan datang. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih saudara dan saudara sekalian, Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi. Hai adik-adik, ayat hafalan Alkitab pada minggu ini diambil daripada Markus pasal 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Melalui petikan ini kita dapat melihat betapa pentingnya persekutuan dan kerjasama dalam melayani Tuhan, karena kita sama-sama dapat diteguhkan dalam Yesus Kristus. Adik-adik, jangan lupa catatkan ayat ini di buku atau kertas kerja adik masing-masing. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.